Baiklah, selamat bertemu kembali pelajar Indonesia dimanapun Anda berada di Agara Mathematics Club Channel, konseptual, sistematis, tajam, dan komprehensif. Pada kesempatan ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Ya, beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, yang keempat limas, dan yang kelima umpan balik ya. Beberapa soal sebagai umpan balik tentunya. Kita langsung yang pertama, yaitu kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama. Itu ya, kubus ya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur pada kubus. Kita perhatikan gambar ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di situ ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ada gambar kubusnya. Kita perhatikan unsur-unsur pada kubus. Yang pertama, titik pojok. Titik pojok merupakan titik potong dari 3 buah rusuk. Atau ada yang mengatakan titik pojok merupakan pertemuan dari 3 buah rusuk. Boleh-boleh saja. Maka kubus memiliki 8 buah titik pojok, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Demikian. Yang kedua, rusuk. Rusuk adalah garis potong antara 2 buah bidang yang membatasi suatu kubus. Dan kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang yang terdiri dari 3 pasangan yang sejajar. Yang pertama kita katakan rusuk horizontal, yaitu rusuk AB sejajar dengan DC, sejajar dengan HG, sejajar dengan EF. Kelompok berikutnya yaitu rusuk vertikal, yaitu AE sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH. Yang ketiga kelompok rusuk ortogonal, yaitu AD sejajar dengan BC, sejajar dengan FG, dan sejajar dengan FH. Sehingga kalau orang bertanya, poin yang ketiga, panjang kerangka kubus tentu sama dengan jumlah panjang semua rusuk-rusuknya. Jadi panjang kerangka suatu kubus sama dengan 12 kali panjang rusuknya. Kalau panjang rusuknya S, maka panjang dari kerangka kubus tersebut adalah 12S. Demikian. Yang keempat, diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 buah sudut yang tidak segaris pada suatu bidang. Kubus memiliki 12 buah diagonal bidang yang sama panjang, yang terdiri dari 6 pasangan yang sejajar ya, yaitu AC sejajar dengan FG, kemudian diagonal bidang BD sejajar dengan FH, diagonal bidang BG sejajar nantinya dengan AH, diagonal bidang CF sejajar dengan diagonal bidang DE, diagonal bidang AF sejajar dengan bidang diagonal BG, dan diagonal bidang BE sejajar dengan diagonal bidang CH. Demikian ya. Jadi kalau kita mau menghitung panjang salah satu diagonal bidang, kita ambil aja dari segitiga ABC, yaitu siku-siku di B sedemikian, sehingga panjang diagonal bidang AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat, akar dari S kuadrat tambah S kuadrat, akar dari 2S kuadrat, atau sama dengan S akar 2. Demikian. Sekarang kita membahas bidang diagonal, poin yang kelima. Bidang diagonal adalah suatu bidang yang terbentuk dari 2 buah diagonal bidang yang sejajar dan 2 buah rusuk yang sejajar. Demikian ya. Kubus memiliki 6 buah bidang diagonal yang terdiri dari 3 pasangan yang berpotongan. Mari kita lihat, yaitu bidang diagonal ACGE berpotongan dengan BDHF ya. Kemudian bidang diagonal ABGH berpotongan dengan bidang diagonal CDEF. Kemudian bidang diagonal BCHE ya, bidang diagonal BCHE berpotongan dengan bidang diagonal ADGF. Sedemikian ya. Nah, kita coba menghitung luas salah satu bidang diagonal. Luas ACGE, kita menghitung luas ACGE itu tentu panjang AC kali panjang CG, karena mereka merupakan persegi panjang. Panjang AC kita sudah hitung S akar 2, panjang CG masih S, maka kita dapat S kuadrat akar 2, atau panjang rusuknya kuadrat akar 2. Demikian. Sampai kita poin yang keenam, yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis lurus yang menghubungkan 2 buah sudut yang tidak sebidang atau yang tidak bersisian pada suatu ruang.
Demikian, itu diagonal ruang ya. Kubus memiliki 4 buah diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik yang nantinya akan dikatakan titik berat dari kubus. Diagonal ruang tersebut yaitu diagonal ruang AG, BH, CE, dan DF ya. Kita akan coba menghitung panjang salah satu diagonal ruang ya. Misalkan dari segitiga ACG, siku-siku di C, maka panjang diagonal ruang AG sama dengan akar pangkat 2 dari AC kuadrat tambah CG kuadrat. Akar pangkat 2 dari 2S kuadrat tambah S kuadrat. Akar pangkat 2 dari 3S kuadrat atau sama dengan S akar 3. Jika panjang rusuknya 5, maka panjang diagonal ruangnya 5 akar 3. Jika panjang rusuknya 8, maka panjang diagonal ruangnya 8 akar 3. Demikian dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan kubus ya. Kita tahu bahwa 6 buah bidang yang kongruen sama dan sebangun yang membatasi kubus kita ini, 6 buah persegi. Kita akan menghitung luas bidang alas ABCD, itu luasnya S kali S sama dengan S kuadrat. Luas bidang atas atau tutup itu EFGH, juga luasnya S kali S, S kuadrat. Luas bidang frontal yang di depan ini yang kena mata kita yaitu luas ABFE, juga luasnya S kali S, S kuadrat. Luas bidang belakang yaitu bidang DCGH, juga S kali S, S kuadrat. Luas bidang ortogonal yaitu BCGF atau bidang ADHE, juga luasnya S kali S, S kuadrat. Sehingga total luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas perseginya, sama dengan 6 kali S kuadrat atau 6S kuadrat. Kalau panjang rusuknya 5, maka luas permukaannya 6 kali 5 kuadrat, begitu ya. Volume kubus yang terakhir, yang ke-8. Volume kubus adalah luas alas kali tinggi. Alasnya S kali S, tingginya juga S, maka volume kubus adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Dengan catatan panjang rusuknya sama dengan S. Untuk lebih mudah memahami semuanya ini, mari kita lihat contoh berikut. Diketahui suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Maka dengan mudah kita dapat menghitung yang pertama, panjang kerangka kubus sama dengan 12 kali S sama dengan 12 kali 8, maka kita dapat 96 cm. Yang kedua, panjang salah satu diagonal sisinya, kita sudah hitung tadi, diagonal sisi AC S akar 2, maka dalam hal ini dapatnya 8 akar 2 cm. Yang ketiga, panjang salah satu diagonal ruangnya, yaitu diagonal ruang AG sama dengan S akar 3. Panjang rusuknya 8, maka menjadi 8 akar 3 cm. Demikian. Yang keempat, luas salah satu bidang diagonalnya, luas ACGE ya, S kuadrat kali akar 2 sama dengan 8 kuadrat kali akar 2 sama dengan 64 akar 2 cm pangkat 2 tentunya. Yang kelima, luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus 6S kuadrat, 6 kali 8 kuadrat, 6 kali 64, maka kita dapat 384 cm pangkat 2. Sedangkan volume kubus S kali S kali S, S pangkat 3, maka dapatnya 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512 cm pangkat 3. Demikian, terima kasih. Baiklah, sampailah kita poin yang kedua, yaitu tentang balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang yang terdiri dari 3 pasangan yang sejajar dengan ukuran yang sama. Perhatikan gambar balok ABCD berikut. Itu persegi panjang ABFE sejajar dan sama dengan persegi panjang DCGH. Begitu juga persegi panjang ADHE sama persis dan sejajar dengan persegi panjang BCGF. Begitu juga dengan persegi panjang ABCD yang alasnya juga sejajar dan sama persis ukurannya dengan persegi panjang yang di atas, yaitu EFGH. Kemudian kita akan lihat beberapa unsur pada balok ya. Yang pertama, balok memiliki 8 buah titik pojok, yaitu titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, dan H. Kemudian yang kedua, balok memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 3 pasangan yang sejajar dan sama panjang ya. Kelompok pertama kita katakan kelompok rusuk yang vertikal, yaitu AE, itu sejajar dan sama panjang dengan BF, sejajar dan dengan sama panjang dengan CG, begitu juga dengan DH yang nantinya kita sebut dengan tingginya. Kemudian rusuk
yang kelompok rusuk yang horizontal, yaitu AB. Rusuk AB sejajar dan sama panjang dengan EF, begitu juga dengan HG dan DC, yang selanjutnya kita sebut dengan panjang. Dan kelompok rusuk ortogonal, yaitu AD sejajar dan sama panjang dengan BC, begitu juga dengan FG, begitu juga dengan HE, yang selanjutnya kita sebut dengan lebar. Sehingga poin yang ketiga, dengan mudah kita menghitung panjang kerangka suatu balok itu sama dengan 4 kali panjangnya tambah 4 kali lebarnya tambah 4 kali tingginya sesuai dengan yang digambar ya. Atau dengan kata lain, panjang kerangka balok sama dengan 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Kemudian yang keempat, balok memiliki 12 buah diagonal bidang yang terdiri dari 6 pasangan sejajar dan 3 pasangan kelompok yang sama panjang. Begitu. Kita perhatikan diagonal bidang AC sejajar dan sama panjang dengan EG, begitu juga diagonal bidang BD sejajar dan sama panjang dengan FH. Dalam satu kelompok ini panjangnya semua sama. Kita ambil contoh panjang diagonal bidang AC. Akar dari P kuadrat tambah L kuadrat ini berasal dari teorema Pitagoras dari segitiga ABC siku-siku di B. Maka panjang AC akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Dengan kata lain, panjang AC sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat ya. Begitu juga dengan diagonal AH sejajar dan sama panjang dengan diagonal BG. Begitu juga dengan diagonal CF sejajar dan sama panjang dengan DE. Pada kelompok ini semua sama panjang, maka diagonal AH panjangnya adalah akar dari lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Begitu juga dengan diagonal AF sejajar dan sama panjang dengan diagonal DG, dan diagonal BE juga sama sejajar dan sama panjang dengan diagonal CH. Sehingga panjang AF akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Demikian. Yang kelima, balok memiliki 4 buah diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan pada satu titik nantinya. Diagonal ruang AG sama dengan diagonal ruang BH sama panjang dengan diagonal ruang CE, begitu juga dengan DF ya. Sehingga panjang diagonal ruang AG misalnya akar pangkat 2 dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat ya. Ataupun diagonal CE itu sama saja ya. Kemudian balok memiliki 6 buah bidang diagonal yang terdiri dari 3 pasangan yang berpotongan dengan bentuk dan ukuran yang sama, tapi mereka berpotongan. Misalnya, bidang diagonal ACGE ya, dia berpotongan dengan BDHF dan luasnya juga sama. Jadi luasnya adalah T kali akar dari P kuadrat tambah L kuadrat atau AC kali CG, demikian ya. Dan bidang diagonal ABGH berpotongan dengan bidang diagonal CDEF sehingga luasnya sama dengan panjang kali akar dari lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat ya. Begitu juga dengan bidang diagonal BCHE berpotongan dengan ADGF dan luasnya sama dengan L kali akar dari P kuadrat tambah T kuadrat. Demikian ya. Sekarang kita poin yang ketujuh, menghitung luas permukaan balok. Menghitung luas permukaan balok sama dengan menghitung semua luas bidang-bidang pembentuknya. Yang pertama, luas bidang alas ABCD tentu panjang kali lebar. Begitu juga luas bidang atas EFGH juga panjang kali lebar. Luas bidang ortogonal ADHE lebar kali tinggi, begitu juga dengan bidang BCGF juga lebar kali tinggi. Luas bidang depan atau bidang frontal ABFE yaitu panjang kali tinggi, begitu juga bidang belakang DCGH juga panjang kali tinggi. Dengan demikian luas permukaan semua balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali lebar kali tinggi tambah 2 kali panjang kali tinggi, atau kita katakan luas permukaan balok sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tingginya. Yang kedelapan, volume balok. Volume balok sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk lebih mudahnya memahami kesemuanya ini, kita perhatikan contoh berikut ya. Diketahui satu balok ABCDEFGH ya dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm dan tinggi 5 cm ya. Dengan mudah kita dapat menghitung yang pertama panjang kerangka balok. Panjang kerangka balok sama dengan 4
4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Dalam hal ini 4 kali 8 tambah 6 tambah 5, 4 kali 19, maka kita dapat 76 cm. Demikian panjang kerangka balok. Yang kedua, panjang masing-masing diagonal bidang ya. Panjang diagonal bidang AC akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat, akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, akar dari 100 sama dengan 10 cm. Panjang diagonal bidang AH akar dari lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat, akar dari 6 kuadrat tambah 5 kuadrat, kita dapat akar 36 tambah 25, akar 61 cm. Kemudian panjang diagonal bidang AF kita dapat akar dari panjang kuadrat tambah tinggi kuadrat, akar dari 8 kuadrat tambah 5 kuadrat, dapat akar 64 tambah 25, akar 85 cm. Demikian. Yang ketiga, panjang salah satu diagonal ruang AG misalnya akar dari AC kuadrat tambah CQ kuadrat, akar dari 10 kuadrat tambah 5 kuadrat, kita dapat akar dari 125 atau kita katakan 5 akar 5 cm. Yang keempat, luas bidang masing-masing diagonal bidangnya ya. Luas bidang ACGE, AC kali CG 10 kali 5 kita dapat 50 cm pangkat 2. Luas bidang ABGH, AB kali BG 8 kali akar 61 dapat 8 akar 61 cm pangkat 2. Luas bidang BCHE, BC kali CH 5 kali akar 89 atau 5 akar 89 cm pangkat 2. Kemudian sampailah kita kepada luas permukaan balok. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. 2 kali dalam kurung 8 kali 6 tambah 8 kali 5 tambah 6 kali 5. 2 kali dalam kurung 48 tambah 40 tambah 30, kita dapat 2 kali 118. Maka kita dapat luas permukaan seluruh balok adalah 236 cm pangkat 2. Yang terakhir, volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 8 kali 6 kali 5, maka kita dapat volumenya 240 cm pangkat 3. Demikian. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ketiga, yaitu prisma. Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah bidang segi banyak yang sejajar dan sama panjang, atau kata lainnya kongruen ya. Dan bidang-bidang tegaknya berupa persegi panjang. Sekali lagi perlu kita tambahkan penjelasan bahwa bidang alas itu segi banyak, bisa segi 3, bisa segi 4, segi 5. Tentu bidang alas dengan bidang atas itu kongruen, artinya sama dan sebangun juga sejajar. Dan bidang-bidang tegaknya berupa persegi panjang. Demikian seputar definisi daripada prisma. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah gambar. Yang pertama, prisma tegak segitiga A, B, C, D, E, F. Itu kita perhatikan gambarnya ya, di bawah segitiga, tentu di atas juga segitiga, dan bidang-bidang tegaknya itu berupa persegi panjang A, B, E, D, B, C, F, E, A, C, F, D. Itu semua merupakan persegi panjang. Sekarang kita lihat prisma segi 4, prisma tegak segi 4 A, B, C, D, E, F, G, H. Tentu bidang A, B, C, D persis sama dengan bidang E, F, G, H sebagai alas dan penutup, dan semua bidang-bidang tegaknya itu berupa persegi panjang. A, B, F, E, B, C, G, F, D, C, G, H, A, D, H, itu semua persegi panjang ya. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga, yaitu prisma tegak segi 5 ya. A, B, C, D, F, G, H, I, J ya. Perhatikan itu bahwa bidang A, B, C, D, E tentu persis sama dengan bidang F, G, H, I, J, bidang atasnya. Dan bidang-bidang tegaknya itu semua merupakan persegi panjang. Sehingga kita akan melihat beberapa unsur-unsur pada prisma ini. Karena prisma ini bentuknya berubah-ubah, mungkin prisma segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya, maka kita buat perumusan sebagai berikut. Untuk prisma segi N, yang pertama, banyak titik pojoknya nantinya 2 kali N atau 2N. Kemudian yang kedua, banyak rusuknya itu 3 kali N ya, 3N. Kemudian diagonal bidangnya ya, diagonal bidang kita tahu garis yang menghubungkan 2 baris sudut yang tidak segaris pada satu bidang. Maka banyak diagonal bidangnya itu N kali N tambah 1. Kemudian diagonal ruang, banyak diagonal ruangnya pada prisma segi N itu adalah N kali dalam kurung N kurang 3. Sekarang sampai kita kepada perhitungan luas permukaan prisma. Untuk menghitung luas permukaan prisma, maka kita dapat 2 kali luas alas, atau kata kasarnya gini, luas alas tambah luas bidang tegak tambah luas bidang atas. Karena alas dengan atas sama, maka bisa kita rumuskan luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Sedangkan volume daripada prisma adalah luas alas kali tinggi ya. Berapapun luas alasnya dikali tinggi, itu perhitungan volume untuk prisma.
Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ya. Hitunglah luas permukaan dan volume dari prisma segitiga siku-siku dengan sisi penyikunya 5 cm dan 12 cm ya, serta tingginya 15 cm. Perhatikan gambar berikut, di situ ada prisma tegak segitiga ABC DEF dengan panjang FD itu sama dengan AC itu 5, kemudian panjang FE atau panjang CB itu juga 5, siku-siku di C di bawah atau di F di atas ya, dan tingginya 15 cm. Mari kita lihat jawabnya. Dari segitiga DEF ya, siku-siku di F, maka panjang DE dapat kita hitung akar pangkat 2 dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Maka kita dapat nanti 25 tambah 144 akar dari 169. Dapatlah nanti panjang DE itu 13 cm. Maka pertanyaan A, luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Maka kita dapat 2 kali, tentu luas segitiga alas kali tinggi per 2, 5 kali 12 per 2, tambah keliling alas, berarti dalam kurung 5 tambah 12 tambah 13 kali 15. Maka kita dapat luas permukaannya adalah, ya itu dia ya, 2 kali dalam kurung 5 kali 12 per 2 tambah dalam kurung 5 tambah 12 tambah 13 kali 15. Maka kita dapat luasnya adalah 60 cm pangkat 2 tambah 450 cm pangkat 2, maka kita dapat 510 cm pangkat 2. Itulah luas permukaan seluruh prisma tersebut. Sedangkan volumenya adalah luas alas kali tinggi, luas alasnya 5 kali 12 per 2 dikali 15, maka kita dapat 450 cm pangkat 3. Demikian seputar prisma ya. Oke, nantinya akan ada dikatakan prisma segitiga beraturan, prisma segi 4 beraturan, prisma segi 5 beraturan, atau segi 6 beraturan, atau segi 8 beraturan. Kalau dikatakan beraturan berarti memang panjang rusuk-rusuk alasnya itu semuanya sama, begitu. Oke, baik, sampailah kita kepada poin yang keempat, yaitu tentang limas. Kita definisikan. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh satu buah bidang segi banyak sebagai alas dan bidang-bidang tegaknya berupa segitiga yang mengerucut pada satu titik di atasnya. Untuk lebih jelas mari kita lihat gambar berikut ya. Yang pertama itu ada limas segitiga TABC ya. Limas segitiga TABC. Kemudian ada lagi limas tegak segi 4 TABCD. Alasnya itu ABCD ya, itu tingginya D di atas ya. Mengerucut semua bertemu di satu titik di atas. Dan yang ketiga itu limas tegak segi 5 TABCDE ya. Demikian ya. Jadi limas juga bentuknya berubah-ubah, bisa segitiga alasnya dikatakan limas segitiga, kalau segi 4 dikatakan limas segi 4, kalau segi 5 dikatakan limas segi 5 dan seterusnya. Kalau nanti dibilang segitiga beraturan berarti segitiga sama sisi. Kalau nanti dibilang segi 4 beraturan berarti persegi. Kalau segi 5 beraturan berarti itu memang segi 5 beraturan, panjang rusuk alasnya semua sama. Demikian. Untuk lebih jelasnya kita lihat unsur-unsur pada limas segi N ya. Yang pertama, banyak titik pojoknya itu N tambah 1 ya. Berapa pojok alas tambah 1 yang di atas, maka banyak titik pojoknya N tambah 1. Kemudian banyak sisinya juga N tambah 1 ya. Kalau segi 5 tentu yang tegaknya itu 5, alasnya 1 jadi 6. Kalau segi 4 dia tegaknya 4 di bawah 1 jadi 5. Jadi banyak sisinya adalah N tambah 1. Banyak rusuknya adalah 2 kali N, 2N. Demikian ya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh tentang perhitungan seputar prisma ini, baik untuk luas permukaan maupun nantinya untuk menghitung volumenya. Volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi, atau sering dikatakan orang seperti lalat. Begitu pelecehannya ya. Sedangkan luas permukaannya adalah luas alas tambah luas seluruh bidang tegaknya ya. Jadi luas permukaannya adalah luas alas tambah luas seluruh bidang tegaknya. Terima kasih. Baiklah, sampailah kita kepada contoh untuk limas ya. Contoh yang pertama, sebuah limas tegak segi 4 beraturan dengan panjang sisi alas 12 cm dan tingginya 8 cm. Pertanyaannya, tentukanlah luas permukaan
dan volume limas tersebut. Sekarang kita perhatikan gambar limas ini, ada TABCD ya. Tadi dikatakan segi 4 beraturan, berarti ABCD adalah persegi, sehingga panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang DA sama dengan 12, dan perpotongan diagonal AC dengan BD di alasnya itu adalah titik O, dan O ke T, OT adalah tinggi limas, yaitu 8 cm ya. Karena persegi ini alasnya persegi, maka semua bidang tegak, ada 4 segitiga bidang tegak yang sama dan sebangun, yang kongruen. Segitiga TAB, segitiga TBC, segitiga TCD, dan segitiga TDA, keempat-empatnya sama, yaitu alasnya 12 cm dan tingginya kita akan hitung sebentar ya. Perhatikan baik-baik segitiga POT pada gambar. OP, panjang OP itu setengah dari AB, yaitu 6 cm, sedangkan panjang OT 8 cm, dan segitiga POT siku-siku di O, maka panjang PT sebagai garis tinggi dari segitiganya adalah akar pangkat 2 dari OP kuadrat tambah OT kuadrat ya. Akar pangkat 2 dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, maka kita dapat akar dari 36 tambah 64, akar dari 100 sama dengan 10 cm. Sehingga demikian dengan mudah kita bisa menghitung luas permukaan limas. Luas permukaan limas ini adalah luas alas tambah luas seluruh bidang tegaknya. Luas alasnya luas ABCD tambah 4 kali luas segitiga TBC ya. Kenapa 4 kali? Karena keempat segitiga bidang tegaknya itu sama. Kita hitung sama dengan 12 kali 12 tambah 4 kali luas segitiga TBC adalah 10 kali 12, garis tingginya 10, panjang alasnya 12, 10 kali 12 per 2. Dengan demikian kita dapat luas permukaan limas tersebut adalah 384 cm pangkat 2. Kemudian volumenya, volume limas adalah sepertiga dari luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga dari 12 kali 12 sebagai luas alas kali 8 sebagai tingginya, maka kita dapat juga 384 cm pangkat 3. Demikian ya. Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui sebuah limas dengan alas persegi panjang ya, dengan panjangnya 18 cm dan lebarnya 10 cm dan tingginya 12 cm. Tentukan luas permukaan dan volume limas tersebut ya. Nah, karena ini alasnya persegi panjang, perhatikan limas TABCD persegi panjang, maka bidang tegaknya itu 4 segitiga itu terbagi 2, yaitu segitiga TAB sama dengan segitiga TCD, yaitu alasnya 18 cm. Segitiga TBC sama dengan segitiga TAD ya, panjang alasnya tadi 10 cm sebagai lebar ya. Sehingga kita lihat dari segitiga OPT siku-siku di O, maka panjang PT akar dari OP kuadrat tambah OT kuadrat 9 kuadrat tambah 12 kuadrat, maka kita dapat panjang PT 15 cm. Jadi garis tinggi dari segitiga TBC 15 cm, tentu sama dengan segitiga TDA ya. Kemudian kita lihat lagi dari segitiga ORT, bahwa panjang OR itu setengah dari BC, setengah dari 10, 5 cm, dan tingginya OT juga 12. Sehingga dari segitiga ORT tadi siku-siku di O, maka panjang RT sebagai garis tinggi dari segitiga TAB adalah akar pangkat 2 dari OR kuadrat tambah OT kuadrat ya, 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, maka kita dapat 25 tambah 144 akar dari 169, maka kita dapat panjang RT adalah 13. Ini sebagai garis tinggi dari segitiga TAB juga bagi segitiga TDC, sehingga luas permukaannya dapat dihitung dengan mudah. Jadi luas permukaan sama dengan luas alas tambah luas bidang tegaknya. Dalam hal ini luas alasnya luas ABCD tambah luas bidang tegaknya 2 kali luas segitiga TAB karena sama dengan TDC, ditambah 2 kali luas segitiga TBC karena sama dengan TDA. Maka kita hitung luas alasnya 18 kali 10 tambah 2 kali 18 kali 13 per 2 tambah 2 kali 10 kali 15 per 2 ya. Sehingga kita dapat 180 tambah 234 tambah 150, maka kita dapat luas permukaannya 564 cm pangkat 2.
Sedangkan volume limasnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi, sepertiga 18 kali 10 itu luas alas, kali tingginya 12, maka kita dapat 720 cm pangkat 3. Oke, demikian ya. Sampailah kita kepada poin yang kelima, yaitu umpan balik ya. Beberapa soal sebagai umpan balik diharapkan kepada semua siswa yang sudah memahami konsep di atas, supaya dengan sungguh-sungguh mengerjakan soal berikut sebagai latihan pemula, begitu ya. Nomor 1, tentukan volume kubus jika luas permukaannya 150 cm pangkat 2. Yang kedua, tentukan luas permukaan kubus dengan panjang diagonal ruangnya akar dari 48 cm pangkat 3. Yang ketiga, diketahui sebuah balok dengan panjang 12, lebar 8, tinggi 6 cm. Jika panjang kawat yang tersedia 5 meter, pertanyaannya, tentukan banyak kerangka balok yang dapat dibuat dan tentukan pula sisa kawat yang tidak terpakai ya. Soal yang keempat, tentukan panjang ketiga jenis diagonal bidang pada balok dengan ukuran 12 x 15 x 4 cm. Yang kelima, diketahui prisma tegak segitiga siku-siku dengan sisi penyikunya 8 dan 15 cm. Pertanyaannya, tentukan luas permukaan prisma tegak tersebut jika tingginya 20 cm. Yang keenam, tentukan volume dan luas permukaan limas persegi dengan sisi alas 10 cm dan tingginya 12 cm. Yang ketujuh, di dalam kubus terdapat limas yang alasnya berimpit dengan alas kubus dan tingginya sama dengan rusuk kubus tersebut. Pertanyaannya, tentukan volume kubus di luar limas jika panjang rusuk kubus tersebut 8 cm. Begitu ya, jadi di dalam kubus itu ada limas ya, yang ukurannya alasnya sama dengan alas kubus, tentunya persegi juga ya, tingginya sama dengan panjang rusuk kubusnya. Oke, yang kedelapan, tentukan banyak diagonal bidang prisma tegak segi 10. Tentu siswa dengan gampang tinggal memakai rumus saja. Demikianlah cerita tentang bangun ruang sisi datar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat bertemu kembali para pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran matematika di channel saya. Kepada pelajar semua jangan lupa ditekan tombol like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Karena itu memberi semangat bagi kami untuk membuat video pelajaran yang lainnya. Terima kasih.